Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kisah dari seorang pemuda, sebut saja namanya Usman. Pada saat itu Usman mencari pelet pengasihan. Tapi aneh, pelet pengasihan ini mengumpulkan celana dalam berjumlah 100 pada malam Jumat Kliwon. Penasaran dengan ceritanya? Gak usah berlama-lama, langsung saja menuju ke cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Josbloko Misteri bersama saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah support, selalu menonton, mendengarkan cerita-cerita misteri dari Josbloko Misteri channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan semua urusannya, baik urusan duniawi maupun urusan akhiratnya. Semua lancar. Kenapa saya selalu bilang semoga semua sehat? Karena di saat sehat tentunya teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun dengan nyaman. Tentunya sebaliknya, doakan kami Josbloko Misteri selalu sehat dan selalu bisa berkarya untuk mengisahkan cerita-cerita mistis, cerita-cerita kisah nyata yang beredar di masyarakat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bambang Hermanto dan juga Devi yang telah mensupport, selalu komen di kolom komentar Josbloko Misteri dan selalu mensupport kegiatan-kegiatan Josbloko Misteri. Apa kabar Mas Bambang Hermanto dan juga Devi? Semoga Mas Bambang juga dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini Josbloko Misteri mempunyai cerita misteri dari kiriman seorang subscriber yang ada di Solo. Seperti biasanya, semua nama, peran, dan juga tempat sudah kita samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Gak usah berlama-lama, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Teman-teman, pada tahun 2004, tepatnya di tahun 2000-an, seorang pemuda yang namanya Usman mempunyai teman akrab yang setiap hari dia nongkrong di tempat nongkrongannya bersama teman-teman yang lain, yang dimana di tongkrongan itu Usman dan Arjo ini tergolong pemuda yang sedikit agak ketinggalan masalah pergaulan di antara teman-teman sebayanya pada waktu itu. Dan si Usman ini mempunyai kegiatan yang sangat unik. Dia suka berburu, suka memancing. Dan si Usman ini suka mencari hal-hal mistik. Pada waktu itu, di umur-umuran 20 tahun, 18 tahun, 19 tahun, remaja-remaja saat itu sangat gemar sekali tongkrongan, bikin geng-gengan, geng motor, dan sebagainya. Di sini si Usman dan Arjo ini hanya sebatas nongkrong saja di kampung. Karena apa? Karena si Usman ini bukan dari golongan keluarga yang sedikit mampu lah. Jadi Usman ini adalah kategori orang biasa, sederhana sekali. Bahkan sepeda ontel aja Usman nggak punya. Kejadian ini ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Bengawan. Dan si Usman ini setiap malam mengajak Arjo untuk nongkrong di tempat depan kafe. Tapi hanya sebatas nongkrong, kadang dia ikut parkir, kadang dia juga sesekali dia ikut menjadi makelar atau broker, menawarkan barang apa saja, kegiatan Usman sehari-hari untuk mencari nafkah sebagai buruh serabutan. Tapi si Usman ini buruh serabutan terpercaya karena si Usman punya skill atau keahlian untuk marketing atau dagang. Singkat cerita, di tongkrongan Usman
Di kalangan seusia Utsman itu waktu itu banyak yang punya sepeda motor. Lah si Utsman ini nggak punya sepeda motor. Kemana-mana kalau malam minggu, biasa anak muda kalau malam minggu suka nongkrong, suka jalan kemana sama pacarnya, teman sekolahnya, gandengan kemana. Utsman ini tidak pernah melakukan kegiatan seperti itu. Tapi di dalam angan-angan Utsman ini kepengen sekali seperti teman-temannya. Utsman merenung, kapan saya punya sepeda motor kayak teman-teman. Lah di situ Utsman punya pikiran untuk menyukai seorang cewek. Dan cewek itu anak kos di samping tongkrongan Utsman. Sebut saja namanya Novi. Si Novi ini parasnya cantik, SMA kelas 3 waktu itu. Setiap berangkat senyum-senyum. Nah, ini saltingnya Utsman di sini. Awal mula salah tingkah Utsman karena tanggapan si Utsman ini dikiranya dia baper lah. Kalau orang sekarang bilang dia baper. Si Novi setiap berangkat sekolah keluar dari kos, Utsman ini sudah nongkrong di depan kosnya. Tapi perasaan Utsman tidak berani mengungkapkan kepada Novi karena Utsman tahu diri lah. Waktu itu seusia Utsman, seusia remaja itu banyak yang memiliki sepeda motor, wah geng-geng motor gitu, suka nongkrong di tempat kafe, suka nongkrong di tempat balap liar dan sebagainya lah. Utsman ini tidak punya pengalaman itu, akhirnya si Utsman tanyalah kepada CS-nya tadi yang namanya Arjo. Jo, dari dulu teman-teman itu suka kelayapan, enak, punya kendaraan, bisa ke sana, dapat cewek cepet. Kamu itu jangan usah khawatir, man. Kalau masalah seperti itu, kita memang nggak punya apa-apa, tapi masih ada cara. Apa, Jo? Tenang aja, kamu suka tuh sama Novi? Tak anter sama temenku di daerah Gunung Kidul sana. Di situ Arjo ngasih tahu kepada Utsman bahwa di daerah Gunung Kidul ada orang tua yang pinter. Dalam artian orang pinter semacam dukun atau paranormal. Di situ Utsman dibilangi oleh Arjo bahwa kalau kamu kepengen menggait wanita yang kamu sukai tapi tanpa modal, hanya dengan pelet, ternyata itu pelet. Dan anehnya pelet ini nggak habis pikir nih. Saya baca skripnya kiriman dari Utsman ini semalaman saya itu masih ketawa terus. Saya belum pernah membaca cerita horor, cerita misteri, pelet pengasian, syaratnya aneh. Syaratnya celana dalam. Utsman bergegas lah. Bergegas dengan Arjo, naik bus ke daerah Yogyakarta, daerah Wonosari, Gunung Kidul, tepatnya kita samarkan. Di situ sampailah si Utsman dan Arjo ke desa itu, sempat naik ojek pengkolan, diantar ke tempatnya Mbah Wiryo. Yang konon cerita masyarakat di situ, Mbah Wiryo ini adalah dukun sakti spesialis pengasian dan pelet. Di situ Arjo mengeluarkan ceritanya kepada Mbah Wiryo tentang keluh kesahnya Utsman. Masuklah Utsman dan Arjo mengetuk pintu sampai di situ sudah maghrib. Tok tok tok. Kula nuwun, Mbah. Dibukakanlah pintu sama nenek-nenek istrinya Mbah Arjo. Istrinya Mbah Wiryo tadi. Saking pundi, Mas? Ngeten, Mbah, kula ngeterke rencang kula. Saya mengantar teman saya, Mbah.
ini loh. Dah, Man, kamu bilang sendiri aja sama Mbah Wiryo. Yang butuh kan kamu. Saya malu. Ya oke. Sebetulnya Usman itu juga malu. Tapi karena tekadnya ingin meminang gadis pujaannya tadi, si Novi, tekadnya si Usman muncul. Mbah, kula nuwun, saya mau minta tolong, Mbah. Saya itu punya problem bla 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 bla. Diceritakanlah Usman bahwa Usman itu pemuda yang kurang mampu, yang tidak punya apa-apa, dengan saingan seusianya dia itu paling minim. Dan zaman itu cewek-cewek kalau mau ngapelin gitu nggak pakai sepeda motor, nggak mungkin lah diterima. Usman ini hanya tiap hari mondar-mandir, kadang parkir, kadang apa. Ditumpahkanlah keluh kesahnya si Usman ini sama Mbah Wiryo tadi. Yole, masalah kau ngono ki masalah gampang. Kata Mbah Wiryo. Gampang gimana, Mbah? Kuwi masalah kaya ngono kuwi wis tandang gawe gundak dina. Ning apa kowe kuat syarate? Wah, di sini Usman merasa tertantang. Dia dengar nada-nada malu, dia tanya sama Mbah Wiryo, Mbah kira-kira syaratnya berat enggak ya Mbah? Untuk saya bisa mendapatkan kekasih pujaan. Ora angel kowe iso nglakoni. Kowe kudu ninggalke isinmu. Di sini tertarik si Usman, diambilkanlah satu gelas air putih yang sudah dicapa mantra oleh Mbah Wiryo dan dituliskanlah syarat tersebut. Ternyata syarat itu aneh. Usman yang tadinya panik saat itu tertawa geli. Karena apa? Syaratnya mengumpulkan celana dalam perawan sejumlah 100. Bisa dibayangkan? Coba bayangkan dulu. Bayangkan sambil minum kopi atau air putih dulu. Usman mengumpulkan celana dalam 100 dan dikasih waktu 7 kali malam Jumat Kliwon. Padahal setiap malam Jumat Kliwon ke malam Jumat Kliwonnya lagi itu 35 hari. Bisa dibayangkan, sekitar 8 bulan. 1 tahun kurang sedikit. Hanya untuk mengumpulkan celana dalam perawan. Setelah itu bukan hanya si Novi, kata Mbah Wiryo. Setelah bisa menjalani ritual ini kata Mbah Wiryo, Usman nanti akan mempunyai daya tarik lawan jenis. Wah, bagaikan Janoko kalau di pewayangan. Tampan, lawan jenis melihat Usman ini melihat seperti moncer. Nah, singkat cerita, pamitlah si Usman. Bisik-bisik sama Arjo. Jo, dikasih apa ini? Usman hanya bawa amplop. Entah isinya berapa waktu itu. Dikasihkanlah di bawah asbaknya Mbah Wiryo. Setelah itu, masih ngobrol-ngobrol di rumahnya Mbah Wiryo, si Uman dan Arjo ini beristirahatlah sambil rokokan, sambil ngopi, disediain kopi sama istrinya Mbah Arjo tadi, Mbah Wiryo tadi di terasnya sambil merenungkan. Terus piye Jo? Golek sakmono kae apa ya iso? Wes tenang aja lah Man, itu nanti urusan gampang, nanti tak bantu, kata temennya tadi Arjo. Arjo ini teman sahabatnya Usman. Dia itu membantu sampai titik darah penghabisan. Demi apa? Demi cita-cita Usman bisa mendapatkan pujaan hatinya tadi. Singkat cerita ini, setelah pamitan dengan Mbah Wiryo,
Mbah, kami berdua mau mohon pamit. Yole, sing hati-hati. Welingnya terakhir Mbah Wiryo. Mulih saka kene nek iso aja do mampir-mampir ning ndi. Kata Mbah Wiryo, setelah pulang dari tempatnya Mbah Wiryo, jangan sampai Usman dan Arjo tadi yang minta syarat tadi mampir kemana-mana. Dan kalau melewati jembatan, bunyikanlah klakson atau dim. Lah, problemnya di sini. Usman dan Arjo ini kan naik bus. Udah malam, singkat cerita itu bus langsung bergegas menuju turunlah di Solo. Sampai ke Solo, Usman 2 hari setelah dari tempatnya Mbah Wiryo, tepat di malam Jumat Kliwon. Usman dan Arjo ini tidak tahu hari-hari Jawa. Sampai dia mencari tanggalan yang ada huruf Jawanya, yang ada pasaran Jawa. Pon, Wage, Kliwon, Legi itu. Paslah 2 hari setelah dari tempatnya Mbah Wiryo, Usman membaca tanggalan. Tepatlah itu malam Jumat Kliwon. Di sini Usman mulai beraksi. Tepat jam 12 malam, Usman siangnya tadi, nanti malam jam 12 malam, sorenya sudah koordinasi dengan Arjo. Jo, piye bro? Gini Jo, ini kan malam Jumat Kliwon. Nanti malam sasarannya di tempat A, B, C. Usman ini sudah punya gambaran mana yang mau diambil. Ya, saya juga tahu, Man. Di tempat itu namanya A, B, C. Itu masih perawan. Dalam artian belum pernah menikah. Dan sorenya itu sudah keliling patroli dulu. Si Usman dan Arjo. Karena ini dua ini sejoli ini sahabatan. Dia keliling mencari titik sasaran yang nanti malam mau dieksekusi. Karena syarat tersebut tidak boleh minta. Harus mengambil sendiri. Katakanlah si Usman ini setelah setengah 12, Usman gerilyalah dengan jalan kaki berdua. Gini aja, kita sebar. Wah, enggak bisa, Man. Karena dari Mbah Wiryo, katanya kamu sendiri yang harus ngambil. Saya cuma nemenin. Nah, di situ kepanikan si Usman muncul. Wah, nanti kalau aku sendiri aku takut, Jo. Alah, tenang aja, aku di belakangmu, kata si Arjo. Akhirnya satu titik yang mau diambil tuh, ada gantungan cucian, atau kalau di Jawa ini namanya memean, sak janjang gitu. Semuanya itu celana dalam. Tapi si Usman ini pinter. Dia tahu mana celana dalamnya anaknya, mana celana dalamnya ibunya. Yang sudah ribu-ribu itu punya ibunya. Dia tahu ngambil yang model-model kekinian. Pasti punya anaknya yang siang tadi sudah diteliti dulu sama Usman dan Arjo. Dapatlah di situ 4. Wah, Usman nekat sekali nih. Itu kalau setiap malam Jumat Kliwon sasarannya itu habis. 1 kodi habis. Diambillah 4. Dibawalah sama Usman dan ditaruh di dada. Itu sesuai perintah dari Mbah Wiryo. Dapat 4. Malam Jumat pertama itu dapat 4. Padahal syaratnya 100. Setelah dapat dari satu tempat tadi, bilang ke Arjo, Jo, masih ada 1 lagi di daerah selatan sana. Itu temanmu sendiri, temennya sekolah si Arjo. Oke, kita ke sana. Pukul 12.30.
Usman ke situ. Wah, bergaya seperti kayak nggak ada apa-apa itu. Di situ ada atau hidangan istimewa kampung, kayak semacam warung remeng-remeng gitu. Wah, disitulah mampir beli teh hangat sambil mengkondisikan suasana tentunya. Tepat si penjual angkringan tadi banyak pengunjung dan pengunjung akhirnya berangsur berkurang, tinggal Arjo sama Usman. Usman bayar dan pamit, dia mulai gerilya lagi. Dapat lagi di tempat itu sekaligus langsung 6. Jadi malam itu dapat 10 syarat celana dalam tadi. Malam Jumat pertama dia dapat 10, masih tidak terima. Kali ini Arjo kali ini, Man, sekalian aja kita cari 20, masih ada sasarannya. Tadi kan tempatnya 4, oke. Wah, paniknya minta ampun. Di saat Usman naik pagarnya, kebetulan bapaknya keluarga yang janjangan atau jemuran celana dalam tadi keluar. Ini nih pinter-pinternya anak muda ini, Usman sama Arjo ini pura-pura ronda. Wah, hebat banget ini Usman sama Arjo ini. Wah, udah kayak pemain sinetron aja dia. Dia pura-pura ronda. Pak, selamat malam. Jimpitannya belum isi. Bisa ngetrik seperti itu Usman. Wah, itu memang Usman itu orangnya. Wah, itu sebetulnya Usman itu mau. Itu di depan. Ada 12. Pas 12. Tapi lagi-lagi Usman membedakan mana celana dalamnya yang masih muda dan mana yang tua. Tahu motifnya, sudah hafal. Sangat hafal sekali Usman ini. Oh, kalau yang besar pinggangnya seperti ini pasti ini punyanya orang tua. Ngambil yang model kekinian. Sekaligus satu dosen 12 diambil semua sama Usman. Setelah bapaknya tadi masuk lagi, dia pura-pura pergi, balik lagi ke situ, ngambil 12 celana dalam. Tadi 10 sama 12, dapat 22. Malam Jumat itu. Itu kalau disimpan sama Usman bisa tas lemari itu. 22. Berhubung tadi syaratnya 100, akhirnya cari lagi 3. Yang terakhir nih, tempat tadi. 3. Nah, yang ketiga ini dia ngambil di samping rumahnya Arjo. Itu ada kos-kosan anak-anak SMA. Itu ngambilnya tidak di jemuran. Sudah pada saat itu sudah dikemas, sudah di packing kayak mau dimasukkan almari. Tapi ada yang tertinggal. Man, Arjo nih bilang, Man, itu di dekat pintu masih ada celana dalam yang ketinggalan, Man. Mana? Usman langsung pas, kayak terkoordinir. Di situ ada 3 yang sudah dilipat rapi, tapi mungkin yang punya itu lupa mau masukkan ke lemari kosnya. Maklum, anak-anak muda seusia sekolah itu biasanya agak teledor. Diambil semuanya. Warna merah, hitam, dan putih. Dibawa 3. Genaplah 25. Genap 25, Usman dan Arjo ini setengah 3 pagi hampir menjelang subuh. Dia balik. Kamu ingat enggak, Man? Welingi Mbah Arjo kemarin. Ingatlah, nyimpannya di mana? Itu harus disimpan di atas lemari yang paling atas. Bayangkan Usman ini di keluarganya masih tinggal sama kakak, adik-adiknya dan orang tuanya, dan almarinya jadi 1. Wah, di situ Usman juga mulai mencekam panik. Nanti kalau kelihatan orang tuanya, adiknya pasti dia malu. Kok bawa celana dalam banyak untuk apa? Celana dalam itu celana dalam perempuan semua.
Sedangkan Usman ini adiknya laki-laki, kakaknya laki-laki. Kenapa si Usman bawa celana dalam perempuan 25? Itu di atas satu kodi itu 25. Akhirnya ditaruhlah di atas lemari yang paling tinggi, dirapeti pakai kardus bekas semi. Pinternya si Usman di situ. Setelah Usman menyembunyikan celana dalam yang sudah dikumpulkan 25 tadi, keesokan harinya si Usman beraktivitas seperti biasalah. Dia juga bekerja, karena si Usman ini adalah buruh serabutan terpercaya. Si Usman ini pagi harinya dia kan ada di proyek sedang latuba alias laden tukang batu. Si Usman berangkatlah bekerja sebagai kuli bangunan lah. Sehari-hari si Usman itu dibully lah sama teman-temannya. Matamu merah. Tadi malam kemana, Man? Biasa, Pak. Tadi malam begadang sama teman-teman tongkrongan. Usman tidur setelah subuh jam 7 pagi sudah mulai dia bekerja. Padahal pekerjaannya berat sekali sebagai kuli bangunan waktu itu. Dan kegiatannya Usman sehari-hari di samping dia kuli bangunan, tempat rumahnya dengan tempat yang dia kerjakan di proyek itu, matanya jelalatan. Jadi dia memantau Usman ini, karena dia masih punya tugas untuk mencari lagi 75. Bayangkan teman-teman, syarat yang begitu berat namun juga tidak berat. Beratnya kenapa? Syarat itu tidak boleh beli. Kalau beli bisa aja kita pergi ke pasar beli celana dalam. Ini syaratnya harus yang sudah dipakai dan yang pakai yang belum menikah alias celana dalam perawan tadi. Singkat cerita, si Usman di malam Jumat yang kedua, si Usman gerilya lagi di tempat pekerjaannya. Setiap siang dia sudah mulai memantau. Oh, ini ada. Sudah digambar oleh Usman. Dan diambillah malam Jumat itu sendirian tanpa arjo lagi nih. Usman sudah mulai berani, sudah mulai nekat. Karena terobsesi akan iming-iming atau hasil akhirnya nanti si Usman bakal menjadi dilihat lawan jenis seperti yang dibilangkan Mbah Werio. Wajahnya moncer, udah semua lawan jenis tertarik, sudah mengalahkan pengasihan yang lain. Ya dikatakan berat, dikatakan ringan, tapi menurut Usman hal semacam ini ya berat ya ringan, karena penuh risiko. Usman sudah mulai hunting, sudah mulai keluar dari wilayahnya. Kalau di kampungnya mungkin si Usman bisa kayak seperti tadi, seperti di depan tadi si Usman di saat kepergok sama yang punya rumah, dia bisa beralibi ngambil jimpitan atau sedang ronda. Kalau di kampungnya orang lain sangat berisiko sekali. Di sini Usman sudah keterlaluan nekatnya. Sekaligus sampai teman-teman tahu jemuran yang melingkar diambil semua sama jemurannya. Jemurannya diambil, dibawa pulang, kasihlah bagor. Bukan hanya celana dalamnya, karena di tempat wilayah lain akalnya ada saja. Nanti nyotirnya saat di tempat yang aman. Di tempat aman baru disortir. Jadi jemuran itu dilepasi di saat kondisinya sudah aman. Kira-kira ini yang punyanya laki-laki, yang punyanya bapaknya, yang punyanya adiknya, mungkin yang masih kecil, dipilah-pilah, diambillah, digunakan yang sesuai dengan syarat tadi. Singkat cerita ini, setelah malam Jumat terakhir, ini yang paling menegangkan, sangat menegangkan sekali. Karena apa? Syarat yang terakhir, yang paling sulit sendiri. Ngomong-ngomong Usman ini sudah
mempunyai syarat tersebut 99. Bayangkan, 99 celana dalam. Itu bisa satu koper. Beraneka ragam modelnya, beraneka ragam warnanya. Sudah kayak grosir. Yang terakhir, malam Jumat terakhir ini satu yang paling berat. Ngambilnya pakai mulut. Tepat di jam 12 malam. 5 tempat Usman tidak berhasil mengambil celana dalam yang baru dijemur. Tentunya yang baru dijemur pasti sudah pernah dipakai. Dan siang harinya pasti Usman sudah memantau. Oh, punyanya si A, oh punyanya si B. Tibalah di tempat dekat kos-kosan lagi. Itu miliknya Novi. Perempuan cantik yang dipuja-puja sama Usman. Yang rencananya Usman pengen melet itu, pujaan hatinya tadi. Diambillah pakai mulut. Siangnya tahu kalau itu dijemur. Dari siang dia nggak bekerja. Yang terakhir ini dia meninggalkan pekerjaannya. Mulai siang sampai sore dia sudah nyanggong di situ. Sudah memantau di situ. Oh, saat ini nanti jangan sampai setelah maghrib menginjak malam diambil duluan. Bener. Si Novi juga tidak mengambil. Karena itu dianggap belum kering. Masih ada di jemuran. Di kosan. Tepat jam 12 malam. Tapi aneh. Si Usman ini gelagatnya juga aneh. Teman-teman tongkrongannya sudah mulai curiga. Mau kemana, Man? Aku tak balik sih ya, Om. Usman pamitan dengan teman-teman sudah mulai curiga. Setiap malam Jumat ada apa? Nah itu kalau setiap jam 12 nongkrong gitaran, main gitar kayak gitu selalu berpamitan. Ternyata si Usman punya teknik tersendiri mengelabui teman-teman tongkrongannya. Dia bilang ke teman-temannya mau balik ke rumah. Ada yang curiga satu nih temennya. Loh, balik kok kamu ke selatan, rumahmu kan sana. Kata teman tongkrongannya tadi. Enggak, saya mau beli rokok dulu. Usman pahit mau beli rokok. Usman kelilinglah kosan. Yang depannya samping ya sekitar 200 meter. Tongkrongannya Usman sendiri. Akhirnya si Usman berhasil. Dia manjat tangga. Bukan tangga lah, katakanlah itu besi untuk pilar rumahnya. Sampai segitunya tekad Usman. Naik ke besi, karena tidak boleh diambil, ini tadi sesuai syarat dari Mbah Wiryo tadi, tidak boleh diambil pakai tangan. Harus diambil pakai mulut. Diambillah pakai mulut. Ini besi nih. Gigit pakai mulut. Wah, leganya minta ampun si Usman. Syarat yang terakhir ini. Setelah digigit pakai mulut berhasil, dimasukkanlah ke dalam dadanya. Itu sesuai anjuran dari Mbah Wiryo. Setelah itu si Usman bergegas pulang. Dikumpulkanlah syarat itu bersama-sama syarat yang lain yang 99 tadi, di kardusmi tadi. Untung saja orang rumah keluarganya Usman, adiknya, orang tuanya nggak ada yang tahu kalau kardusmi itu sebetulnya syarat si Usman. Nah, singkat cerita, setelah Usman mengumpulkan genaplah 100 celana dalam tadi, Usman melakukan ritual lagi yang dianjurkan oleh Mbah tadi. Usman harus membuat alat tidur itu dengan saya nggak kuat cerita ini. Celana dalam yang 100 tadi dipakai untuk gantinya kapas.
Jadi teman-teman tahu, kasur kuno itu, orang-orang dulu kasur itu dari kapas yang mentul-mentul itu. Itu dikasih dalamnya, kapasnya diganti celana dalam itu. Setiap malam harus dipakai tidur Utsman. Ritual itu telah tercapai dilakukan Utsman. Akhirnya bukan hanya Novi, bahkan saat Utsman kerja aja, wah belepotan, badannya kotor semua. Perempuan itu, ini versinya Utsman, melihat Utsman itu kayak, wah ganteng banget, dia ngerenteng. Cewek-cewek pada deket semua sama Utsman. Bilanglah Utsman sama Arjo, Jo, syarat sudah saya laksanakan semua. Sudah saya buktikan sendiri, Jo. Saya kerja tadi, bahkan majikannya perempuan terkindil-kindil sama Utsman. Bingung sendiri Utsman. Karena Utsman lupa di saat dia terlena dengan itu, kesempatan yang begitu cemerlang, dia bingung sendiri. Bukan hanya si Novi, pujaan hatinya pertama tadi, yang mau dirah, yang mau diinginkan Utsman. Ternyata semua cewek kalau sudah melihat Utsman dan bercakap-cakap satu patah kata, dua patah kata, pasti dia mencari Utsman. Majikannya perempuan nih selalu manggil Utsman walaupun Utsman keadaan libur pada hari Minggu. Pura-puralah disuruh bersihkan teras, pura-puralah itu menimbulkan masalah lagi untuk Utsman. Karena kalau Utsman meladeni semua perempuan bahkan majikannya, nanti bisa berakibat fatal. Bodohnya Utsman di sini, dia nggak bisa manfaatkan. Kalau memang Utsman ini, Arjo sudah bilang sama, kalau seperti itu, mending kamu cari tante-tante yang kaya, biar kamu taraf hidupmu lebih tinggi lagi, jangan cuma ecek-ecek kayak gitu. Inilah ujuk-ujukan atau iming-iming dari sahabatnya tadi Arjo. Disuruh menggait tante-tante yang kaya biar taraf hidupnya naik. Tapi Utsman, karena Utsman itu memang sebetulnya orang lugu. Orang lugu tahu seperti itu dan banyak cewek terpikat dengan Utsman karena itu. Tidak bisa mengendalikan. Dan ternyata seperti apa? Semua pelet, pengasihan apapun sebetulnya itu adalah pertolongan-pertolongan dari makhluk halus. Terlenalah Utsman dengan kegiatan itu, tidak sempat tanya apa pantangannya. Disinilah petaka mulai datang. Utsman tiap mau tidur seakan-akan dadanya sesak. Ternyata orang tua Utsman, ibunya tahu sendiri waktu Utsman ngigo. Istilahnya kalau di Jawa itu tindien. Di atas dadanya Utsman itu ada sosok genderuwo yang sangat besar sekali menginjak dadanya Utsman. Ternyata Utsman lupa pantangan itu tidak ditanyakan sama Mbah Wirjo tadi yang ngasih. Dadanya sesak, dibawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit. Tidak ada apa-apa, di ronsen tidak sakit apa-apa. Karena Utsman ini tidak merokok. Dia sesak napas tiap malam. Ternyata Utsman ini setiap hari setelah melakukan ritual itu selalu diikuti sosok makhluk halus yang seolah-olah lawan jenis melihat Utsman itu seperti ketampanannya moncer sejagat. Sebetulnya wajah Utsman juga nggak begitu ganteng dan dekil sekali, hitam. Tapi lawan jenis melihat Utsman bagaikan ketampanannya seperti Janaka atau Arjuna. Itulah kisahnya Utsman. Dia lupa akan pantangan yang dilakukan. Akhirnya punya inisiatif si Arjo tahu Utsman setiap malam sesak nafas, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit, sampai dibawa ke puskesmas dan tidak diketahui penyakitnya.
Ini feeling seorang ibu yang melahirkan. Ibunya pas malam-malam terbangun, lihat Usman berteriak ngigo. Usman berteriak-teriak seperti itu tiap malam. Ternyata dadanya itu sesek. Setelah ibunya membangunkan, ger le, apa le, tangi le. Bangun Usman. Waduh bu, dada saya sesek bu, aduh bu, dada saya sesek. Ternyata ibunya tahu di atasnya itu ada sosok besar sekali itu nginjek-injek Usman dadanya. Makanya sesek terus. Kembalilah tanya ibunya sama Arjo. Jo, ibu mau bilang, awal-awal kemarin sering main sama Usman kemana? Le, kowe pirang-pirang dino karo Usman ini neng di. Bilanglah si Arjo sama ibunya. Bu, ngeten le bu, Usman niku riyen kalih kula niku pun ate golek ngeten-ngeten. Bicaralah si Arjo sama ibunya menceritakan bahwa ritual yang dilakukan Usman ini yang dari Gunung Kidul tadi. Ibunya sontak langsung menyuruh Arjo dan Usman kembali ke sana untuk melepaskan semuanya agar tidak terjadi yang gak diinginkan. Hanya masalah seperti itu, kesehatan Usman hampir aja miris. Tiap malam ngigo berteriak-teriak tindien. Akhirnya perintahlah Arjo sama Usman untuk kembali ke tempat Mbah Wiryo yang saat itu dimintai tolong. Juga bukan salah Mbah Wiryo. Kali ini Mbah Wiryo hanya menunjukkan syarat itu karena permintaan Usman sendiri melakukan ritual seperti itu. Dari awal tadi sudah Mbah Arjo sudah berpesan, kowe kuat syaratnya opo ora le. Usman bilang karena kenekatannya, karena keinginannya yang sangat kuat, dia berani menjalankan ritual yang sebetulnya ritual ini aneh. Ritual pelet pengasihan celana dalam perawan ini aneh. Belum pernah ada di sinetron, di film. Tapi nyata Usman ini melakukan ritual itu. Anehnya setelah Usman melakukan ritual seperti itu dan sukses, kelupaan pantangannya tadi berimbaslah ke fisik yang ternyata setiap hari isi Usman itu diikuti makhluk halus dan diinjak dadanya setiap tidur karena lalai dengan pantangan. Oke teman-teman, seperti itu kisah si Usman. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa selalu pantengin terus channel Just Bloko Misteri. Untuk teman-teman yang belum sempat subscribe, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan untuk teman-teman yang ada dimanapun yang kepengen ceritanya diceritakan di Just Bloko Misteri, langsung saja WA ke nomor di deskripsi bawah sini, nomor Just Bloko Misteri, atau langsung komen di bawah. Bisa juga Just Bloko Misteri datang ke rumah teman-teman, atau teman-teman bisa datang ke studio Just Bloko Misteri untuk bercerita tentang pengalaman horor mereka ada di antara kita.